Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang menderang seperti saat ini. Dalam video kali ini kami akan membahas materi kami yang berjudul analisis dan interpretasi data. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 7. Nama saya Nurul Syuhadana, NIM 1822230, sekaligus sebagai moderator. Dan saya persilahkan pemateri untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marifah, NIM 1822239. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Odia Islami, NIM 1822229. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar, NIM 1822231. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas, NIM 1822232. Itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri untuk membacakan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan membacakan materi kami. Yang pertama adalah pengertian analisis menurut para ahli. 1. Bodan dan Taylor. Analisis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan rumusan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis. Yang kedua adalah Paton. Analisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Yang ketiga adalah Lexi J. Meilong. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sehingga seperti yang disarankan oleh data. Pengertian analisis secara umum adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dengan mudah dipahami dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Selanjutnya adalah pengertian interpretasi menurut para ahli. 1. G.L. Gray mengemukakan bahwa interpretasi data adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan arti atau jawaban dari data. Kedua adalah Kailan mengemukakan bahwa interpretasi adalah suatu seni yang menggambarkan komunikasi secara tidak langsung, akan tetapi komunikasi tersebut bisa dengan mudah dipahami. Selanjutnya adalah pengertian interpretasi secara umum adalah sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria, maupun pada sebuah standar tergantung guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang dimana data tersebut telah dikumpulkan oleh seseorang guna mencari sebuah jawaban tersebut dari permasalahan yang dimana terdapat di dalam sebuah penelitian yang dimana sedang diperbaiki. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi analisis dan interpretasi data kualitatif. Pertama, analisis sebelum di lapangan. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data
hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara di lapangan. Yang kedua, analisis selama di lapangan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, ada 3 macam kegiatan dalam analisis data kualitatif. Pertama, reduksi data. Yang kedua, data display atau penyajian data. Yang ketiga, conclusion drawing atau verification. Selanjutnya, bagian A nomor 3, analisis data dan interpretasi di lapangan menurut Bondan dan Bigland 1982, yaitu A. Dorongan diri Anda untuk membuat keputusan, mempersempit studi yang akan dilakukan. B. Dorongan diri Anda untuk memutuskan jenis studi apa yang akan dilakukan. C. Kembangkan pertanyaan-pertanyaan analitis. D. Rencanakan sesi pengumpulan data berdasarkan apa yang telah ditemukan dalam observasi pendahuluan. Tulis banyak komentar pengamat ide yang Anda hasilkan. Tulis memo untuk diri sendiri tentang apa yang Anda pelajari. Nomor 4, analisis data dan interpretasi setelah pengumpulan data. Menurut Bondan dan Bigland, banyak pengamat mengetahui apa yang akan mereka lakukan setelah mereka beristirahat. Mereka membiarkan bahan-bahan mengendap, mengambil cuti, dan mereka kembali bekerja setelah merasa segar dan rasa lelah mereka hilang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang dijelaskan oleh Muhammad Ilyas, yaitu B. Interpretasi data. Interpretasi data menurut Moleong 1998 dijabarkan menjadi 5. Yang pertama adalah tujuan interpretasi data, yang kedua adalah prosedur umum, 3. Peranan hubungan kunci, 4. Peranan interogasi data, 5. Langkah penafsiran data dengan analisis komparatif. Kemudian selanjutnya adalah teknik interpretasi data menurut L. R. Gay. Yang pertama adalah hubungkan hasil-hasil analisis dengan teori pada bab selanjutnya. Yang kedua adalah hubungkan atau tinjauan dari teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. 3. Perluaslah hasil analisis dengan mengajukan pertanyaan berkenaan dengan hubungan, perbedaan antara hasil analisis, penyebab, implikasi dari hasil analisis sebelumnya. 4. Hubungkan temuan dengan pengalaman pribadi. 5. Beralih pandangan kritis dari hasil analisis yang dilakukan. Adapun langkah-langkah yang saling terkait dan terlibat dalam analisis dan interpretasi data menurut J. W. Creswell. Yang pertama, peneliti perlu mempersiapkan dan mengatur data untuk analisis. 2. Menyiapkan data dan mengatur data untuk analisis. 3. Jelajahi dan kode data yang peneliti melakukan analisis awal dengan membaca melalui itu untuk mendapatkan pengertian umum dari data. Yang keempat, coding membangun deskripsi data dan tema tersebut kemudian digunakan untuk mengembangkan deskripsi orang dan tempat. 5. Mewakili dan laporkan temuan peneliti kualitatif
merupakan temuan mereka dalam menampilkan visual yang mungkin termasuk angka, diagram, tabel perbandingan, dan tabel demografis. Kemudian yang terakhir adalah validasi akurasi temuan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dan yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.